Aku ingat malam itu langit terasa terlalu berat. Hujan turun tapi tak menenangkan. Di antara bunyi rintiknya, aku mendengar sesuatu. Dengung halus seperti frekuensi radio yang nyasar. Di meja nenekku ada radio tua, warna kayunya pudar, tombol volumenya hampir copot, dan antenanya bengkok ke arah jendela. Nenek bilang radio itu sudah rusak sejak tahun ke-2003. Tapi malam itu radio itu menyala. Lampu merahnya berkedip. Di udara lembab terdengar statik seperti napas seseorang yang terlalu dekat ke mikrofon. Aku pikir mungkin korslet, tapi lalu aku mendengarnya. Suara itu memanggilku. Ruby, lembut, tua, dan aku tahu persis siapa itu. Suara itu adalah suara yang kubisikkan di dalam mimpiku sejak pemakaman. Suara nenekku. Aku terpaku, takut, tapi juga rindu. Aku mendekat, menatap frekuensinya. 103,7 FM. Tidak ada stasiun di angka itu. Tidak ada siaran. Tidak seharusnya ada apapun. Tapi suara itu masih memanggil. Jangan matikan radionya, Ruby. Belum saatnya. Aku mundur. Aku bahkan tak menyentuh tombolnya. Tapi statiknya makin keras. Seperti napas terburu-buru. Lalu samar-samar terdengar lagu. Lagu yang pernah diputar nenek di dapur waktu aku kecil. Lagu yang sudah 20 tahun tak pernah ku dengar lagi. Aku tahu ini tak mungkin, tapi radio itu memutarnya. Dan aku menangis tanpa tahu kenapa. Setiap nada, setiap desis seperti mengingatkanku pada sesuatu yang tak ingin ku ingat. Di layar radio muncul tulisan samar, jangan ganti frekuensinya. Aku terdiam. Aku tahu tulisan itu tak mungkin muncul di radio analog tua seperti ini. Tapi aku melihatnya. Jelas huruf-hurufnya seolah terbentuk dari debu, dari cahaya yang salah arah. Nenek, tidak ada jawaban, hanya statik. Bergetar seperti suara detak jantung. Aku ulurkan tangan ke tombol volume, dan sebelum jariku menyentuhnya, suara itu berkata pelan, hampir seperti bisikan dari dalam kepalaku. Kalau kau mematikanku, Ruby, aku akan benar-benar pergi. Aku berhenti. Hujan di luar tiba-tiba berhenti juga. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku sadar radio itu menyala. Tapi kabelnya belum pernah tersambung ke stop kontak. Aku tidak tahu berapa lama aku menatap radio itu. Lampunya berdenyut lembut, seolah bernapas. Aku duduk di lantai, bersandar pada meja tua yang goyah. Udara kamar terasa berat, seperti penuh dengan sesuatu yang tidak bisa kulihat, tapi bisa kurasakan. Suara nenek kembali terdengar, lembut. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ruby, kau masih di sana? Aku membeku. Itu bukan rekaman. Nada suaranya berubah setiap kali aku bernapas, seolah dia mendengarkanku dan menunggu jawabanku. Ya, kata itu keluar dari mulutku sendiri. Aku tidak tahu kenapa aku menjawab, tapi begitu aku mengatakannya, statik radio langsung berhenti. Hening, dan dalam keheningan itu, suara nenek terdengar jelas. Kau masih suka tidur di bawah meja ketika hujan? Aku terdiam. Tidak ada yang tahu itu. Tidak ada yang tahu kebiasaan kecil itu, kecuali dia. Aku menelan ludah. Nenek, bagaimana kau bisa tahu? Tidak ada jawaban. Hanya suara lagu lama lagi. Pelan sekali, tapi kali ini nadanya berubah. Terlalu lambat, terlalu rendah. Seolah lagu itu bukan lagu, tapi pesan. Aku mencoba memutar tombol tuning, tapi jarum frekuensi tak bergerak. 103,7 seolah terpaku. Lalu suara nenek berkata lagi, kau meninggalkanku di rumah itu, Ruby. Nafasku terhenti. Aku menggenggam radio itu. Jantungku berdetak cepat. Apa maksudmu? Suara itu tertawa pelan, tawa lembut, tapi ada retak di dalamnya. Kau berlari keluar. Aku
memanggilmu, tapi kau tak menoleh. Aku menatap kaca jendela. Di luar gelap total, tapi pantulan di kaca bukan pantulan wajahku. Itu wajah nenek, pucat, tanpa bibir, dengan mata yang kosong. Dan di detik itu, lagu berhenti. Radio berdesis pelan. Lalu muncul suara bisikan samar. Bukan dari satu arah, tapi dari seluruh ruangan. Aku masih di sini, Ruby. Aku menjatuhkan radio itu. Tapi radio itu tidak pecah. Tidak terhenti. Ia terus bersuara. Meski sekarang berada di lantai, tak tersentuh, tak terhubung listrik. Aku ingin berlari, tapi kakiku terasa berat. Seperti ada sesuatu yang memegang pergelangan kakiku dari bawah. Saat aku menunduk, tidak ada siapapun. Hanya karpet basah dan bekas jejak kaki kecil, seperti milik anak-anak. Menuju ke arah meja nenek, aku memegang lututku, menahan napas, mencoba menenangkan diri. Tapi di balik radio itu, ada kertas lusuh yang belum kulihat sebelumnya. Di atasnya, tertulis dengan tulisan tangan nenek. Jika kau mendengar suaraku lagi, jangan percaya bahwa itu aku. Tapi suara di radio berkata lembut, jangan baca itu, Ruby. Itu bukan milikku. Aku menatap lembaran itu. Dan aku tahu sesuatu sedang berubah di ruangan ini. Aroma bunga melati tiba-tiba memenuhi udara. Aroma yang sama seperti di ruang duka malam saat nenek dikuburkan. Lalu radio berbisik sekali lagi. Aku sudah menunggumu lama sekali. Dan di layar kaca radio yang penuh debu itu ada bayangan wajahku. Tapi bibirnya tersenyum. Sementara aku sendiri tidak. Aku menatap radio itu, dan entah kenapa, rasanya seperti radio itu juga sedang menatapku balik. Lampu merah kecil di bawah frekuensi 103,7 masih berkedip lambat, stabil, seperti jantung yang berdetak dengan tenang. Tapi asing, kertas di tanganku masih bergetar. Tulisan nenek di atasnya menari-nari pelan, seolah tinta itu belum kering. Padahal kertasnya sudah berwarna kuning tua. Aku ulangi lagi dalam hati, jangan percaya bahwa itu aku. Tapi suara di radio mulai berubah. Bukan lagi suara nenek, bukan juga suara perempuan tua. Kali ini seperti dua suara yang saling tumpang tindih. Satu lembut, satu berbisik cepat, seperti gema. Ruby, dengarkan baik-baik, jangan matikan kami. Kami, kata itu membuatku merinding. Aku melangkah mundur, tapi ruangan terasa semakin sempit, seolah dindingnya bergeser perlahan, menutup dari segala sisi. Aku berpikir untuk keluar, mencari udara. Tapi saat aku menatap pintu depan, pintu itu sedikit terbuka. Padahal aku ingat jelas tadi sudah kukunci. Nenek, suaraku keluar, pelan dan retak. Tidak ada jawaban. Tapi radio itu menjawab, aku di luar sayang, bukalah pintunya. Aku menatap ke arah radio, kemudian ke pintu. Suaranya tidak sinkron. Setiap kali radio berbicara, gelas di atas meja ikut bergetar. Tapi kali ini, suaranya datang dari arah lain, dari arah pintu, dari arah luar rumah. Nenek hening sesaat, lalu terdengar ketukan 3 kali. Pelan tapi tegas. Tok, 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 tok. Aku terpaku. Nenek, kalau itu benar-benar kau, katakan sesuatu yang hanya kita tahu. Diam. Radio di meja mulai berdesis keras. Frekuensinya melenkatlon code sendiri. Cepat, seolah panik. 103,7, 100,1, 108,4, 103,7 lagi. Suara itu kembali, tapi kali ini bukan dari radio, bukan dari pintu, dari belakangku. Ruby, kau tidak seharusnya memanggilku. Aku berbalik. Seketika, tidak ada siapa-siapa. Tapi suhu ruangan tiba-tiba turun drastis. Napasku berubah jadi uap putih. Radio berhenti berdesis. Lampunya mati, tapi suaranya
masih terdengar, tanpa alat, tanpa sumber, tanpa logika. Kau pikir aku hanya suara, Ruby? Aku lebih dari itu. Aku mundur, punggungku menabrak dinding dingin. Setiap kali aku melangkah, lantainya berderak, tapi suaranya tidak hanya di bawahku. Suara langkahku diikuti langkah lain. Setengah detik setelahnya, bayanganku di lantai tampak dua. Aku tidak tahu. Siapa kau? Tentu kau tahu. Jawab suara itu lembut. Aku yang kau panggil setiap malam dalam mimpi. Aku ingin menjerit, tapi tenggorokanku seperti terkunci. Aku hanya bisa menatap radio yang kini mati total. Dan perlahan di layar gelasnya muncul pantulan wajahku. Tapi bibir di pantulan itu bergerak sendiri. Ruby, aku sudah menunggu saat ini lama sekali. Lalu, dari dalam radio yang sudah mati itu, terdengar suara napas. Persis seperti napasku sendiri. Mulutnya terbuka pelan, terlalu lebar, terlalu panjang. Dari dalamnya terdengar suara statik, suara radio, dan tangisan bayi menyatu jadi satu. Aku teriak, tapi suaraku tidak keluar. Dunia di sekitarku bergetar. Rumah, kabut, tanah, semuanya berdenyut seperti dada yang berdetak. Sosok itu mendekatkan wajahnya padaku. Matanya kosong, tapi di dalam pupil hitamnya aku melihat sesuatu. Diriku sendiri duduk di depan radio, masih di dalam rumah, menatap ke arah yang sama seperti sekarang. Kau tidak tahu kan? Katanya dengan dua suara tumpang tindih. Kau belum pernah keluar dari rumah itu. Cahaya merah dari jendela memudar perlahan. Sosok itu berbalik, melangkah mundur ke dalam kabut, dan menghilang. Aku menatap tanganku, dingin, gemetar. Kulitku menipis, seolah cahaya merah dari radio di dalam rumah sedang menembus tulangku. Dan saat aku menatap ke arah jendela, aku melihat diriku sendiri, berdiri di balik kaca, tersenyum. Suara nenek tertawa dari radio di ruang tamu. Oh, sayangku, sejak kapan kau yakin yang di sini masih kau? Lalu, lampu rumah padam, semua gelap, tapi dari dalam radio terdengar suaraku sendiri. Lebih tua, lebih dalam, lebih dingin. Kau pikir kau sedang mendengarkan, Ruby, padahal kau yang sedang disiarkan. Aku berdiri di tengah ruang tamu. Rumah ini tidak terasa seperti rumah. Udara terlalu tebal, terlalu padat, seolah waktu berhenti di sini, membusuk bersama semua kenangan yang kutolak. Ingat, radio di meja masih menyala. Lampunya kini tak lagi merah, tapi putih menyilaukan. Aku tahu sesuatu sedang berubah. Frekuensi di layar berkedip 103,7.
lalu 103,8, lalu 103,7 lagi. Suara dari dalamnya bukan lagi nenekku, tapi aku. Suara itu sama persis. Aku ingin keluar, Ruby. Tubuhku gemetar. Siapa kau? Tidak ada jeda. Kau tahu siapa aku? Aku mundur, menabrak meja, membuat bingkai foto jatuh. Foto itu terpecah, menampilkan wajahku saat kecil, duduk di pangkuan nenek, memegang radio yang sama. Tapi di foto itu, radionya menyala. Padahal foto itu diambil 30 tahun lalu. Aku, bukan kau, kataku pelan. Suara dari radio tertawa lembut. Bukan, tapi kau milikku. Statik dari radio makin keras. Frekuensi bergetar cepat. Di dinding belakangku, cat mulai mengelupas. Di bawahnya muncul tulisan samar. Dengarkan sampai akhir. Aku menatap radio itu, tapi cahaya putihnya perlahan berubah jadi bentuk. Bayangan. Ada tangan di balik cahaya. Jemari panjang, pucat, menekan sisi kaca radio dari dalam. Aku terpaku. Tangan itu mendorong lebih kuat, membuat kaca depan radio bergetar. Seperti lapisan antara dua dunia yang hampir pecah. Berhenti, tapi suaraku tenggelam di antara dengung dan statik. Suara dari radio, suaraku, berbicara lagi. Kau menutup pintu waktu aku ingin masuk. Sekarang aku membuka pintu dari dalam. Kaca radio mulai retak. Retakan pertama terdengar pelan, lalu retakan kedua lebih keras. Cahaya putih menyala menyilaukan. Di tengahnya, samar, aku melihat wajahku sendiri, tapi kulitnya lebih pucat, matanya hitam, dan mulutnya tersenyum. Kau tidak pernah keluar dari rumah ini, Ruby. Aku yang melakukannya. Aku berlari ke dapur, menarik pisau dari laci, tapi radio itu kini bersuara seperti hidup. Kau pikir kau masih punya tubuh untuk lari? Aku melihat ke bawah. Tanganku tembus cahaya. Aku bisa melihat meja lewatnya. Tubuhku mulai pudar. Tapi bayangan di kaca radio, versi lain dari diriku, semakin jelas. Ia menempelkan tangannya ke kaca dari dalam. Aku menatapnya, dan tangan itu perlahan menembus permukaan kaca, memanjang ke arahku. Kau memanggilku, Ruby. Sekarang aku datang menggantikanmu. Aku menjerit, tapi radio itu ikut berteriak dengan suaraku sendiri. Lebih keras, lebih tajam, sampai seluruh ruangan bergetar. Cahaya putih meledak, semua hitam. Lalu hanya ada satu suara, nafas pelan, suara langkah di lantai, dan suara Ruby. Tapi bukan aku. Akhirnya aku keluar. Gelap, tak ada waktu, tak ada arah. Aku membuka mata, tapi dunia di sekitarku datar, putih kelabu, berdenyut pelan, seperti layar televisi rusak. Aku tidak merasa dingin, tidak merasa apa-apa. Aku berdiri di tengah ruang tamu, tapi semua benda di sekelilingku tampak kosong. Radio, meja, foto, semuanya tak berwarna. Dan di kursi seberangku ada seseorang duduk. Aku tahu siapa dia. Itu aku. Tapi wajahnya terlihat hidup, hangat, berdarah, bernapas. Ia menatapku dan tersenyum. Kau akhirnya di sini. Aku mencoba bicara, tapi suaraku tak keluar. Versi lain dari diriku itu berdiri, langkahnya ringan. Ia menyentuh radio di meja. Radio yang tadi pecah, kini utuh kembali. Aku hanya butuh satu hal, Ruby. Tubuhmu. Kau terlalu lama di sini. Aku hanya meneruskan yang kau tinggalkan. Ia berjalan ke arahku. Setiap langkahnya membuat ruangan bergoyang, seperti realitas bergetar karena menolak sesuatu yang tidak seharusnya ada. Kau pikir kau masih manusia, Ruby? Katanya lembut, mendekatkan wajahnya. Kau hanya gema yang tersisa di frekuensi yang tak pernah berhenti disiarkan. Aku mundur, tapi di belakangku dinding berubah jadi kaca radio. Aku melihat diriku sendiri
Dari sudut lain, tubuhku yang masih hidup menatap radio di dunia nyata. Tidak, itu bukan aku. Sosok itu menempelkan telapak tangannya ke dadaku. Rasanya seperti disentuh dari dalam. Ia menatap mataku. "Shi, tenang, ini tidak akan lama." Tubuhku mulai pudar lagi. Tanganku tembus pandang. Dadaku kosong. Tapi entah kenapa, aku bisa mendengar dunia luar. Suara langkah di lantai, suara pintu dibuka, suara napas seseorang. Napas manusia nyata. Dia keluar. "Sekarang aku Ruby," katanya. Dunia di sekelilingku mulai memudar. Radio di meja berdenyut sekali, lalu cahaya padam. Tapi di balik kaca radio itu, aku masih bisa melihatnya. Aku yang baru. Ia menatap lurus ke arah kamera, ke arah penonton, dan tersenyum. "Kau mendengarku, bukan?" Ia menekan tombol di radio. Lampu merah menyala kembali. "Selamat datang di 103,7 FM. Frekuensi Ruby." Suara statik menggema. Lalu semuanya gelap, tapi di latar belakang ada satu kalimat terakhir. Suara nenek. Sangat pelan, seolah dari dalam kepala penonton. "Jangan matikan radionya. Kau akan menggantikannya."